Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali lagi dengan saya, Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Pada kesempatan kali ini saya mau berbicara mengenai depresi. Ya, belakangan ini kita mungkin lagi ramai di berbagai media, khususnya sih media sosial ya, saya lihat. Banyak orang membicarakan tentang apakah depresi ini tuh sebenarnya gangguan penyakit medis atau cuma buatan orang aja gitu, bikinan dia aja gitu. Karena banyak banget gitu ya postingan yang berkaitan dengan salah satu kandidat atau finalis lah kalau nggak salah ya dari kontes kecantikan. Ada 2 orang juri yang nggak simpatik yang katanya berbicara tentang kok bisa dia depresi padahal cantik gitu ya, kalah sama tukang martabak yang harusnya menurut juri mungkin punya potensi lebih bisa depresi daripada si finalis tadi. Nah, jadi dalam kesempatan kali ini saya mau sedikit sharing nih tentang depresi itu memang penyakit medis ya. Jadi kalau kita berbicara tentang gangguan kejiwaan, orang mungkin masih belum terlalu sadar bahwa gangguan kejiwaan itu adalah gangguan medis gitu. Jadi saya ini dokter loh, dokter jiwa ya. Pendidikan saya itu dokter spesialis kedokteran jiwa. Tapi sebelumnya saya harus dulu jadi dokter dulu. Selama 6 tahun, baru kemudian nanti setelah itu jadi dokter jiwa 4 tahun. Nah, di dalam pendidikan kedokteran jiwa, depresi itu dilihat sebagai kondisi yang berkaitan dengan banyaknya problem yang di otak kita ini. Dan kalau kita lihat memang orang yang mengalami depresi itu kadang-kadang bisa saja timbul tanpa sebab gitu ya. Kenapa? Tadi saya baru aja ya ketemu pasien yang sudah lama saya tangani, mungkin udah sekitar 3 tahun. 2 tahun belakangan ini dia sebenarnya tidak terlalu lagi rutin makan obat. 1 tahun belakangan ini bahkan sama sekali nggak makan obatnya. Waktu itu padahal saya sudah sempat bilang mungkin kalau mau berhenti pengobatan jangan langsung gitu ya, tapi pelan-pelan dulu. Nah, mengapa? Karena banyak orang berpikir kalau misalnya kondisinya itu memang sudah baik, maka sebenarnya nggak usah problem dong. Betul. Namun ada baiknya konsultasikan dulu ke dokter Anda gitu ya. Karena depresi ini seringkali berulang. Ya, banyak orang yang mencoba mengobati depresi, tapi seringkali dia agak kesulitan juga untuk bisa mempertahankan depresi itu untuk jadi lebih stabil. Jadi teman-teman yang punya pertanyaan tentang depresi, saya akan jawab pada kesempatan kali ini. Kali ini kita nggak berbicara tentang gangguan psikosomatik yang biasanya saya selalu bahas. Kita akan bahasnya besok aja, siang, jam 11 siang ya. Saya akan live lagi. Kalau ini tadi tiba-tiba aja kepikiran saya mau live aja gitu ya. Jadi kita coba lihat bagaimana nih depresi itu ya. Coba, saya kemarin sudah ambil salah satu gambar yang mungkin bisa menjelaskan kepada teman-teman tentang apa sih itu depresi. Nah, ini dia teman-teman. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini ya, orang yang mengalami depresi itu terjadi di dalam konteks sistem limbik. Ya, kalau misalnya ini kan 3D nih, bisa dibayangkan lah ya otak manusia itu. Nah tuh, yang otak bagian tengah itu, yang warnanya itu kuning emas itu ya, itu sistem limbik kita. Sedangkan hipokampus kita itu adalah yang berbulat itu ya. Nah, yang merah kecil di bawah itu adalah amigdalanya. Jadi kalau kita lihat memang ternyata amigdala itu kalau misalnya pada orang yang mengalami depresi, dia itu malah gede gitu ya, membesar gitu. Artinya nggak heran kalau orang yang mengalami depresi itu seringkali kondisinya itu cemas ya, cemas yang berlebihan. Ya, sedangkan kalau misalnya dikaitkan dengan sistem yang lainnya malah mengecil. Misalnya hipokampusnya mengecil ya, kalau kita lihat tuh yang warna kuning emas dan juga warna hijau itu di daerah situ.
itu semuanya mengecil tuh di sistem limbiknya. Jadi kalau di satu pihak tuh hipoaktif, terjadi penurunan fungsi. Makanya orang depresi itu bawaannya tuh lemes, males ya. Walaupun tanpa sebab itu kadang-kadang dia merasa kayak aduh kok nggak ngapa-ngapain gitu ya. Dan kayaknya tuh nggak ada gairah, sensitif, gampang marah kadang-kadang ya. Mudah emosi, gampang tersinggung ya. Seperti kata Riri Febria. Nah, negative thinking ya itu sering kali tuh banyak terjadi juga pada orang depresi dan cemas. Nah, problemnya yang menjadi sulit adalah ternyata tidak mudah nih mengatasi kondisi di sistem otak kita. Ya, mengapa demikian? Karena ternyata gejala-gejala ini itu saling berkaitan dengan satu dan lainnya. Misalnya contoh nih ya, kalau kita bicara tentang depresi, ada dua gejala utamanya. Apa itu? Gejala utamanya adalah putus asa dan mood yang menurun. Jadi ada hilang harapan, putus asa, rasanya itu terjadi pada orang yang mengalami depresi. Nah, moodnya itu kadang-kadang kan kalau kita lihat tuh afeknya sedih gitu ya. Kita melihatnya orangnya sedih nih, banyak ini gitu ya. Tapi kalau kita bicara tentang masalah yang berkaitan dengan mood saja, itu kan sedikit gitu. Ya cuman 2, masa sih cuman 2 doang dong? Tidak. Ternyata karena kerjanya di sistem hipokampus, maka dia akan berkaitan juga dengan perasaan, dengan daya pikir. Makanya orang yang depresi kognitifnya turun. Orang yang nggak bisa, nggak bisa konsentrasi yang baik. Ya, makanya kalau anak muda tuh banyak. Ya, nah kalau yang disebut dengan hiperaktif dari amigdala, maka kondisinya itu cemasnya yang lebih dominan. Ya, cemasnya itu yang lebih dominan. Maka daripada itu kadang-kadang kita mesti harus perhatian dulu pada situasi-situasi yang berkaitan dengan keadaan itu gitu. Wah, ini agak berisik nih karena anak saya lagi pada main Roblox. Nah, kalau misalnya pada berbagai macam kasus depresi, tentunya diagnosis klinis harus dokter jiwa ya. Kalau misalnya mau lihat, beberapa teman psikolog juga biasanya memang terjadi keadaan seperti itu. Nah, sebenarnya kapan sih kita kalau lagi keadaan gangguan emosi, kita perlu datang ke psikolog gitu ya, atau ke psikiater gitu ya? Biasanya sih yang kita sering kali perhatikan ya, buat teman-teman yang mungkin mengalami gangguan suasana perasaan, pikiran, segala macam. Yang nomor 1 itu adalah bagaimana teman-teman bisa mencoba dulu untuk mengatasi keadaan itu sendiri. Ya, itu penting tuh. Ya, kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman bisa mengatasi keadaan itu sendiri, teman-teman itu nantinya akan bisa lagi mampu mengatasi keadaan itu ke depannya juga. Ya, kalau misalnya mau berubah jadi seseorang yang baik, tentunya akan jauh lebih bagus. Itu kan yang paling utama. Jadi kadang-kadang pendekatan-pendekatan spiritual kayak gitu tuh juga membantu sih untuk itu ya. Dan kalau kita melihat memang orang nih seringkali melihat begini, kamu itu kayaknya harusnya sih nggak perlu depresi. Kamu cantik, kamu kaya, kamu terkenal, kamu punya banyak followers misalnya di Instagram ya. Tapi ternyata kadang-kadang kalau kita lihat orang itu nggak segitunya gitu ya. Berbicara tentang depresi, kita nggak bisa bilang bahwa oh Anda depresi kemudian Anda pastinya nggak mungkin lah kalau depresi itu disebabkan pastinya karena miskin, kalau lu nggak punya temen gitu ya. Kalau lu kaya terus banyak duit, masa sih lu bisa depresi? Ya bisa aja gitu, nggak ada yang bilang aman gitu dari depresi gitu, karena ada faktor genetik bawaan ya. Faktor genetik bawaan ini akan menentukan bahwa pada beberapa orang ketika dia mengalami situasi yang nggak nyaman, itu dia bisa tiba-tiba aja timbul gejalanya depresinya. Nah, kalau misalnya sudah sampai tahapan Anda nggak bisa ngapa-ngapain, rasanya tuh sulit untuk mengatasi pikiran dan perasaan itu, maka saya sih saranin segera ke dokter ya, atau ke psikiater, atau ke dokter umum sih biasanya. Kadang-kadang nggak semuanya ngerti ya, tapi ke dokter jiwa perlu, kemudian ke
psikolog juga bisa ya. Dan kalau memang memerlukan pengobatan sih, saya berharap teman-teman psikolog juga akan bisa fokus ya mengatasinya, juga menambahkan pengobatan ya. Oke, coba kita baca dulu nih beberapa komentar. Ini teman-teman udah ada beberapa yang mungkin bertanya. Sebentar. Ups. Nah, ini dia. Mana nih? Ini koneksinya memang kadang. Ada beberapa pertanyaan tadi yang saya lihat nih kayaknya. Gimana mengurangi depresi? Saya dibully di tempat kerja dan akhir-akhir ini tertekan. Kalau misalnya depresi itu sampai mempengaruhi kehidupan teman-teman, sebaiknya teman-teman melakukan segera ke dokter ya. Kalau misalnya pengen pakai BPJS juga bisa. Antidepresan itu cukup membantu ya. Semua antidepresan efektif dok? Efektif. Semua yang sudah keluar di dalam pasaran, amitriptilin aja efektif ya, walaupun efek sampingnya mungkin banyak. Terus kemudian fluoxetine yang paling sering, sertralin itu efektif banget. Cuman lama gitu. Efeknya dari obat itu lama. Makanya sebenarnya olahraga juga ngebantu ya teman-teman yang punya masalah depresi, coba olahraga gitu. Dan kadang-kadang kita tuh nggak bisa membandingkan, walaupun secara teoritis di buku, oh depresi ini tuh gejalanya gini gitu ya. Tapi kalau dilihat pada kenyataannya ternyata nggak semudah itu gitu ya. Banyak orang-orang yang mengatakan bahwa wah gejalanya kok kayaknya kalau saya begini gitu. Belum yang bipolar. Yang bipolar itu kan dia bisa ada mood swing, sedihnya sedih banget, lebih sedih daripada yang unipolar misalnya. Ada juga yang gangguan ke makan ya, jadi binge eating, jadi makan melulu ya, psychological eating. Ada juga yang jadi anoreksia nervosa kalau dia punya body dysmorphic disorder juga gitu ya. Jadi banyak banget problem. Kalau mau lepas obat malah takut, sebenarnya gini. Anda kalau misalnya, kalau di luar negeri ya, saya mau kasih tahu nih. Di luar negeri, penelitian obat itu rata-rata tuh 24 minggu atau 6 bulan kan kalau kita lihat. Nah, pada beberapa pasien memang disarankan menggunakan obat itu terus ya. Jadi tidak lepas obat itu ya. Kenapa? Karena si orang ini tahu nih, si dokter jiwa yang di Amerika misalnya atau di beberapa negara Eropa tahu, jangan dia lepas deh. Kenapa? Kebanyakan kambuh lagi gitu ya. Karena kita udah tahu di American Family Physician, di dalam buku teksnya maupun di dalam jurnalnya mengatakan 50% kasus depresi itu berulang walaupun sudah diobati secara optimal. Jadi daripada berulang, mendingan makan obatnya terus, apalagi mendapatkan manfaat. Tapi kalau misalnya gejalanya membaik, kemudian teman-teman merasa kayaknya saya bisa mengatasi sumbernya, karena memang sumbernya jelas ya, sesuatu yang berkaitan dengan itu, maka ya sudah, Anda boleh lepas obatnya gitu. Jadi nggak perlu khawatir gitu, lepas obat sambil dijaga banget gitu ya. Saya selalu bilang sama pasien saya yang depresi, pokoknya lihat-lihat aja. Kalau kamu merasa nggak nyaman, langsung konsul lagi gitu ya, biar saya supaya bisa lihat lagi. Tadi udah dijawab tuh. Terapi obat minimal biasanya tuh 3-6 bulan, kemudian kita lihat nanti gimana setelah itu. Bagaimana cara menangani depresi yang berawal dari psikosomatik? Sebenarnya kalau berawal dari psikosomatik tergantung. Ada yang mengatakan memang kondisinya dulu tuh orang nggak percaya bahwa gangguan lambung tuh bisa bikin orang tuh depresi atau cemas. Tapi sekarang sudah buktinya banyak banget di mana gangguan cemas dan depresi bisa berawal dari gangguan lambung ya, seperti GERD. Nanti kita akan bahas besok ya jam 11 siang. Ya negative thinking, gampang emosi, gampang tersinggung, tergantung. Jadi gini, teman-teman mesti lihat juga ya bahwa sumber dari segala macam apa yang terjadi di dalam diri kita itu kebanyakan memang berasal dari diri kita. Boleh teman-teman bilang, oh enggak itu kan karena faktor lingkungan dok. No. Sebenarnya problem yang utamanya itu dari diri kita. How we perceive, atau kita bagaimana mempersepsikan kejadian situasi tersebut, itu yang akan membedakan respon dari otak kita, perilaku kita, perasaan kita, dan pikiran kita. Jadi ingat ya, jadi perceive nih. Tetapi kadang-kadang kita tuh kan udah blur ya, hidup kita nih udah terlalu kompleks ya. Jadi kita tuh nggak bisa melihat itu sebagaimana apa adanya. Makanya saya selalu bilang ikhlas, sabar, dan sadar.
sadarnya jangan lupa. Karena kadang-kadang kalau ditanya, apa yang membuat saya gampang emosi? Apa karena saya lihat postingan orang yang lebih keren daripada saya? Gitu, misalnya Ri. Apakah saya merasa bahwa dia gampang tersinggung sehingga jadi merasa nggak nyaman dengan kondisi itu? Atau negatif thinking karena saya terlalu banyak pikiran-pikiran negatif. Makanya kalau kita merasa gampang negatif thinking, kita harus memperbanyak ya energi yang positifnya. Itu dia. Tiba-tiba hilang ingatan, bisa depresi. Tadi sudah dikatakan bahwa depresi berkaitan dengan hipokampus dan prefrontal cortex di gambar yang tadi, di mana otak itu akan mempunyai pengaruh terhadap memori atau daya pikir seseorang. Jadi bisa aja. Aduh, kenapa Natalia? Thank you yang sudah nonton ya. Buat yang kasih love juga thank you ya. Boleh dikasih love yang banyak. Boleh nanti kita save lah ya. Mudah-mudahan ini. Saya kebetulan tadi lagi kepikiran aja gitu. Karena mungkin minggu ini banyak cerita tentang depresi itu bukan penyakit medis. Orang direcehkan. Mengalami depresi atau pernah ada riwayat depresi kok nggak dianggap penyakit medis. Depresi itu penyakit medis, penyakit di otak gitu. Apa sih bedanya dokter jiwa sama dokter saraf yang neurologi? Bedanya dokter jiwa lebih banyak bicara tentang fungsi dari otak itu. Ya, fungsi berpikir, fungsi merasakan, fungsi berperilaku. Sedangkan kalau orang neurologi atau dokter saraf lebih banyak melihatnya dari sisi fungsi yang berkaitan dengan misalnya otak itu. Misalnya kalau misalnya ada stroke, kemudian ada Parkinson, ada nyeri gitu ya. Itu mereka tuh saraf-saraf di daerah tepi. Kalau kita tuh fokusnya memang lebih di saraf pusat otak itu dan dampaknya kepada perilaku kita. Gitu. Nah, kalau ditanya, kenapa kok orang banyak yang gak percaya dok sama depresi? Ya karena dianggapnya, kalau gini ya, saya kasih tahu ya, teman-teman yang belum pernah merasakan gejala depresi pasti merasakan orang yang depresi itu bodoh, goblok, lo nggak pernah bersyukur lo ya. Kayak saya punya baju nih kan, udah bilang hiduplah kita bahagia jika begitu bersyukur. Tapi sebenarnya nggak begitu juga, dia udah berupaya tapi nggak bisa gitu, otaknya itu nggak bisa karena ada yang sakit, ada yang istilahnya kalau kayak sambungan kabel itu, kalau teman-teman pernah ngebuka ini ya, ini kan charger nih, ya charger. Kalau teman-teman buka nih charger ini di dalamnya, ya itu kan dia ada serabut-serabut. Jadi bukan cuma satu batang begitu, tapi ada serabut-serabut. Nah kalau serabutnya itu acak-acakan, ada apa? Panas, kepala chargernya, HP kita bisa rusak gitu ya. Jadi sama aja kayak otak kita. Kalau kelebihan beban, ada energi panas, misalnya dicolokin listrik kan itu energi panasnya ngalir tuh listriknya. Tapi semerawut gitu otaknya, ya udah jadinya nggak tahan, akhirnya jadinya bisa ngebeledak begitu. Sama sebenarnya basicnya kayak gitu. Jadi saya suka membuat analogi-analogi yang memudahkan teman-teman untuk memahami gitu. Sama kalau kayak saya bicara sama teman-teman atau pasien-pasien saya sendiri. Kalau mood swing naik turun kadang-kadang bisa pada kasus bipolar, ya itu juga sering terjadi. Kenapa suka emosional? Ya boleh, teknik sadar, meditasi yang bagus, bisa mindfulness, pelan-pelan. Fokus pada here and now. Apa yang kita lakukan sekarang, fokus pada apa yang kita lakukan sekarang. Jangan kita lakukan sekarang, fokusnya pada besok gitu. Jangan ya. Keimanan ya, memang bukannya salah. Saya kira agama itu adalah suatu cara psikoterapi yang paling awal kita terima dari sejak kecil. Kita nggak boleh ini, dilarang ini, harus bersembayang dengan ritual. Itu kan semua terapi perilaku, terapi pikiran, kognitif. Nggak ada masalah. Ya cuman dengan perkembangan keilmuan kedokteran, kita tahu bahwa ada something yang kita nggak bisa ubah gitu. Dan ini sudah lama. Kalau di zaman dulu tuh namanya melankolia. Ya melankolia. Bahkan zaman Hippocrates tahun sebelum Masehi aja orang udah pada ngerti gitu bahwa ada gejala-gejala yang nggak bisa digambarkan. Cuman makin kemari orang makin tahu kan. Oh ternyata depresi ini disebabkan karena tadi sistem saraf pusatnya ada yang ngaco, ada yang nggak bener gitu. Nih kayak gini kan tadi ya. Sistem saraf pusatnya tuh ada yang mengecil jadinya, hipokampusnya, ada yang aktivitas hiperaktif di amigdalanya, jadi orangnya cemas gitu. Makanya gak heran ya kalau gejala depresi juga cemas. Kalau misalnya masih sulit dikontrol, pakai obat. Jadi saya bukannya mempromosikan obat, tapi
kita tahu bahwa nggak semuanya bisa cuma dengan bersyukur, nggak semuanya bisa dengan ngomong manis-manis, nggak bisanya ngomong dengan teknik-teknik yang lain. Karena susahnya psikiatri itu, kasusnya itu adalah kita kan mikir, berperilaku, berperasaan pakai otak kita. Nah, otak kita lagi sakit, disuruh mikir positif. Ya otaknya lagi sakit, ya gimana kita mau mikir positif gitu kan. Jadi keluarnya ya negatif lagi. Jadi kayak gitu. Kalau gagal ya harus dilatih kembali, diulang lagi ya. Jadi kayak kita lama-lama bisa merasakan bahwa keadaan itu bisa kita kendalikan. Itu memang sense of autonomy ya, itu penting juga. Naruh barang diambil lagi, OCD, enggaknya ada perilaku-perilaku yang nggak selalu OCD type sih. Memang ada OCD-nya, tapi nggak purely dalam kondisi seperti itu. Jadi kalau saya lihat sih memang so-so lah. Ya kita harus lihat dulu. Kalau nggak ganggu banget ya diobatin. Dan OCD termasuk salah satu yang penyakit kejiwaannya agak sulit ya. Obatnya biasanya dosis tinggi, agak lumayan gitu ya. Itu yang paling penting. Itu panic attack tuh, Metrianti yang kayak gitu tuh ya. Pasien saya, iya. Pasien saya semoga semua baik-baik saja ya. Kalau yang sudah berobat mudah-mudahan lebih baik daripada sebelumnya ya. Syukurlah kalau lebih bagus ya. Kalau nggak bagus, kontrol lagi, siapa tahu nanti kita bisa lihat apa yang menjadi problem, mengapa belum bagus gitu ya. Kadang-kadang gini ya, teman-teman kalau yang suka iseng ngebaca jurnal-jurnal bidang kedokteran jiwa, pasti pernah lihat bahwa obat-obat itu kebanyakan dibandingkan dengan placebo. Kenapa dok ya, kok dibandingkan sama placebo? Sama bukan obat gitu, tapi sama sesuatu yang bukan obat tapi dikasih kayak bentuk obat gitu, isinya mungkin cuma gula atau kayak tepung yang nggak ada manfaatnya sama sekali gitu. Sebenarnya itu untuk menjelaskan juga kepada kita bahwa obat itu berguna. Obat yang dimakan itu lebih signifikan memperbaiki sistem saraf pusat, memperbaiki gejala depresinya daripada dikasih placebo. Itu sebenarnya ya. Jadi obat yang dimakan sama kita itu benar-benar bermanfaat di otak kita, bukan cuma placebo gitu. Saya kalau misalnya bicara tentang pengobatan, tentunya kan perlu teknik untuk bagaimana mengelola pikiran dan perasaan saya kan, supaya lebih baik, lebih oke. Saya mencoba mengatasi keadaan-keadaan ini dan semuanya akan lebih bagus tentunya. Pada hipokampus bisa, ya itu memang maksudnya kan dia mengalami suatu pengecilan gitu maksudnya. Jadi kayak menurun, menciut gitu ya. Walaupun sih sebenarnya kalau yang pada tahapan ringan tuh tidak. Makanya kalau ada yang nanya, dok kalau misalnya orang depresi apa boleh di CT scan atau di MRI? Kelihatan kali dok? Nggak kelihatan. Ya nggak kelihatan. Kalau di fMRI mungkin kelihatan pendarahannya kalau udah kronis. Tapi kalau yang masih baru-baru awal, nggak. Nah itulah juga salah satu kesempatan kita. Maksudnya apa dong? Sebelum sampai jadi berat, lakukanlah terapi yang benar. Selain daripada obat, kita juga belajar untuk meningkatkan endorfin dari tubuh kita dan mengurangi kortisol. Ya, tidur yang benar, makan teratur, olahraga, hidup yang baik, positif environment, bikin positif environment itu, temukan. Ya, jadi jangan sampai bingung gitu ya. Mood itu sebenarnya tergantung ya. Kadang-kadang kalau kita lihat ada penelitian-penelitian terbaru yang mengatakan bahwa probiotik ya itu sangat penting. Jadi teman-teman yang suka kimchi, yogurt, kefir ya, itu bagus sebenarnya asal teman-teman nggak sakit perut makan yang kayak gitu ya. Kenapa? Kayak capsaicin, Anda tahu ya, capsaicin itu apaan dok? Cabe, zat aktif dalam cabe itu kan itu menambah nafsu makan ya. Jadi itu penting. Itu kalau misalnya gejala panik memang suka begitu tuh, suka berasa kayak melayang-layang, nggak tenggelam gitu, kayak sebenarnya kan itu karena otak terlalu tegang, jadi dia tuh kalau mau tidur aja kayak mikir, jadi kayak det gitu. Nah itu nggak enak gitu kayak gitu ya. Untuk mengurangi apa? Untuk mengurangi depresi, ya vitamin B boleh, D boleh, B, beta, delta juga boleh. Efek sampingnya amitriptilin itu kebanyakan sih kalau ngantuk yang ya ngantuk
mulutnya kering, itu yang sering terjadi. Tapi kalau cocok banget loh. Clobazam ya obat cemas. Ya, itu sering diberikan juga oleh saya. Wow, sudah 10 tahun. Wah, luar biasa. Sudah 10 tahun. Wah, mudah-mudahan udah membaik ya. Kalau belum membaik berarti memang mungkin depresinya harus diberikan obat terus. Psikiater di Depok sebenarnya psikiater tuh semuanya baik lah, bagus. Makanya kalau teman-teman suka ada yang tanya, gimana sih dok? Semuanya bagus, semuanya oke ya. Saya kadang-kadang sulit ya mereferensikan siapa. Semua dokter jiwa bagus yang ada di rumah sakit semuanya baik ya. Nah, satu nih, Mar Fitriani nih. Kalau misalnya kasus-kasus ada beberapa orang tuh yang punya kecenderungan emang drug addiction. Jadi dia makan obat psikiatri aja dia bisa seheboh gitu. Dia makanin obat cemasnya. Tadi saya tuh sempat bikin video tentang bagaimana membedakan pengobatan-pengobatan di berbagai dunia. Ya, dari Jepang, kebanyakan pasien saya ada yang juga dari Amerika, Singapura, Australia yang paling banyak, Australia dan Singapura. Teman-teman boleh cek di YouTube channel saya. Ada video terbaru itu berkaitan dengan ternyata kalau di Jepang itu memang banyak memberikan obat anti cemas daripada misalnya di negara lain, apalagi Australia. Nah, ternyata ada beberapa orang yang kecenderungannya tuh suka minum anti cemas lebih banyak. Mungkin karena misalnya di Jepang tuh banyak menggunakan alkohol misalnya kayak gitu ya. Kan budayanya tuh di Asia Timur kebanyakan minum tuh biasa. Jadi ya lebih bagus memang kalau itu kita selidiki juga. Sinus takikardi memang ada beberapa yang dianggap normal sama dokter jantung. Saya bukan kompetensinya di sana, tapi banyak orang bilang sinus takikardi itu normal aja. Jadi nggak perlu khawatir, hanya berdebat saat dia panic attack. Ada beberapa yang melanjutkannya ke Holter, tapi nggak ada yang bilang selalu perlu. Ya, pasien itu nanti konfirmasi teman-teman dokter jantung. Kalau dokter jantung bilang oke, fine, udah nggak usah khawatir. Jadi saya harus kasih tahu juga loh teman-teman nih ya, bahwa panic attack itu, kalau serangan panik itu nggak bikin mati. Ya, nggak bikin mati, nggak bikin pingsan dok, nggak bikin pingsan. Orang gimana pingsan lagi berdebar-debar kok pingsan. Kalau pingsan dan mati dok, emang pernah ada yang bilang begitu. Ya, jangan sok tahu dan jangan berasa kalau orang lain bilang kan katanya, wah jangan deh. Kalau katanya repot deh ya. Sebabnya kita bicara tentang yang kita pelajari aja, yang kita benar-benar tahu gitu. Bikin ngantuk, ya ngantuk lah, bisa aja. Ambroxol obat batuk dong itu. Ya. Mungkin mau diambil diphenhydraminnya buat bikin ngantuk. Bagaimana mau makan obat untuk yang puasa? Ya pagi sama malam aja. Ya. Ya betul. Sertralin kadang-kadang memang efeknya. Tadi aja saya punya pasien nggak tahan dia makan sertralin. Padahal cuma dikasih 1/3 dosis. Ada yang setengah dosis. Nggak tahan. Dia bilang saya kepala. Udah dia lepas aja. Ini salah satu tantangan sih sebenarnya. Kalau kita lihat guideline di buku, di jurnal, kebanyakan pasien itu harus pakai SSRI, ya, antidepresan untuk mengatasi depresi, ya. Bukan cuma anti cemas, kalau ada gejala cemasnya sekalipun. Tapi sayangnya kok banyak yang nggak cocok ya sama antidepresan. Ya, mungkin itu. Elsion itu escitalopram, ya, itu antidepresan. BPD, anxiety. Didiagnosis bipolar. Ini hal normal. Ya kalau hal normal sebenarnya tergantung. Kan masa punya pasangan yang mengalami gangguan seperti itu dianggap normal ya? Pasti pengaruh lah. Tapi kalau misalnya suami kita merasa nggak terpengaruh dengan kita yang mengalami gangguan jiwa, mantap suaminya berarti ya. Berarti dia nggak pengaruh gitu. Jadi bagus dong malah. Ya, jadi syukuri yang kayak gitu. Tapi kalau misalnya dia bilang, kamu nih cuma lebay, tapi kita sendiri yang merasakan, ya kasihan kita hanya dong. Jangan dong ya. Harus ngerti dia sedikit banyak ya. Ada juga yang di bulan ketiga masih lanjut. Kadang-kadang kan kita mesti perlu, kita perlu stabilkan dulu. Terus GERD saya cuma nggak pernah kambuh, tapi saya tetap nggak bisa tidur. Pelan-pelan ya, cek dulu. Pengobatan psikiatri itu bagi depresi ya, itu jarang ya, cepet ya, kebanyakan agak lama ya, bisa
berbulan-bulan, besar tahun-tahun. Saya punya pasien ada yang bilang, waduh makan obat dokter baru 10 bulan baru berasa enaknya. Coba kalau dia nyerah ya, nggak bakalan bisa dia dapat perbaikan ya. Oke, berarti ya ke psikiater boleh dong. Iya bener, pengaruh lingkungan. Pasien schizophrenia yang emosi meledak-ledak, nggak ada cara lain, makan obat, hindari stres berlebihan. Udah gitu doang. Karena kalau schizophrenia itu dopaminnya kan. Sebenarnya tergantung apakah merasa perbaikan ya, karena kalau dikatakan dengan kalau saya udah perbaikan dok, kenapa masih nggak dihentikan? Tergantung, lihat keadaannya dulu, apa betul kondisinya itu udah perbaikan gitu. Katanya ada riset kalau 3 bulan lebih mungkin relapse. Ya betul. Sebenarnya bukannya gini, penelitian itu kebanyakan pakai 24 minggu. Rata-rata obat terbaru tuh yang Brintellix yang terkenal sekarang itu, di rata-rata mereka pakai 24 minggu. Jadi ketika obat itu digunakan agak panjang, itu mencegah kekambuhan, mencegah relapse. Itu yang paling diutamakan maksudnya. Ya. Wah, kalau misalnya kita bicara tentang penyakit lain dari gejala-gejala autoimun, misalnya contoh lupus. Lupus itu banyak juga yang mengalami gangguan terkait dengan situasi di sistem saraf pusatnya gitu ya, berkaitan dengan halusinasi kadang-kadang. Tapi kalau Cushing saya nggak pernah dengar sih. Ya Cushing syndrome apa memang ada gejala yang berkaitan dengan gejala. Karena gini ya, orang yang mengalami gangguan kejiwaan bukan berarti nggak bisa mengalami gejala-gejala fisik yang lain kan. Walaupun sama-sama kondisi medis, masa iya pokoknya orang kalau misalnya gangguan jiwa nggak boleh sakit, nggak bisa juga gitu. Beda stres dan depresi ya beda dong. Kalau stres itu kan cuman stres itu kita penting, kita butuh stres. Kalau nggak stres kita nggak bisa bergerak, nggak bisa beraktivitas dengan baik. Tapi kalau udah depresi namanya gangguan. Ya stres berlebihan bikin depresi, stres berlebihan bikin cemas. Jadi jangan salah. Ya itu. Boleh makan obat di bulan puasa itu diganti-ganti. Wah, itu mas sebabnya banyak, Ri, pertanyaannya. Ya. Sebabnya kalau istri ngambek, ya ngurung diri di kamar, ya mungkin dia malas ketemu muka suaminya gitu. Jangan selalu juga dipikirkan ke situasi-situasi yang kalau sekarang kan memang ada orang yang bilang, aduh lu drama deh begitu. Menurut saya kalau bedanya gangguan jiwa dengan drama adalah kalau misalnya orang gangguan jiwa itu konsisten lah ya. Tapi jangan salah, memang banyak orang yang mengalami gangguan jiwa itu ada gejala bipolar misalnya, atau dia ada masalah gangguan kepribadian. Jadi seringkali bergejala seperti demikian, kayak dramatis. Itu juga kalau orang kejiwaan itu melihat sesuatu itu seperti apa adanya aja. Oh ya memang dia ada kepribadian tertentu seperti ini yang bikin dia. Orang depresi dia dependent, jadi dia takut, nggak bisa kemana-mana tanpa orang lain, tergantung banget dengan apa kata orang. Itu juga salah satu masalah kepribadian yang dia perlu sadari gitu. Makanya ada psikoterapi, ada juga yang namanya pengobatan dengan obat. Begitu teman-teman. Boleh nggak tetap minum obat psikiater kalau lagi hamil? Boleh kalau sudah lebih dari trimester 1. Tapi harus benar-benar memang perlu. Kalau tidak usah. Ya sebisa mungkin. Tapi kalau misalnya depresi berat, dia psikotik, bipolar, mau nggak mau makan obat, tetap harus makan obat. Oke, demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Kebetulan sudah mau habis juga baterainya, ya karena dari pagi tadi belum dicas. Ya, besok kita ketemu jam 11 siang. Saya bersama Dr. Natalia atau Dr. Lia biasa dipanggil. Kita akan membicarakan tentang GERD, psychosomatic anxiety. Ya, pertanyaannya sudah saya ada rangkum. Kemarin saya sudah tanya lewat QA. Dan mudah-mudahan besok teman-teman juga bisa bergabung jam 11 siang waktu Indonesia bagian Barat. Saya dengan Dr. Natalia akan live bersama. Ya, kalau ada pertanyaan tambahan mungkin kita akan jawab juga dalam waktu 45 menit. Saya kalau lagi dalam live tidak lama-lama. Ya, thank you semua yang sudah bergabung. Semoga sehat selalu, selamat berakhir pekan, selamat libur panjang di rumah. Ya, jangan kemana-mana kalau bisa. Mudah-mudahan semua sehat selalu dan bahagia.
Ciao. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.